Kamu ngerasa nggak sih kalau kita saat ini hidup di dunia yang cukup aneh? Satu sisi bilang bahwa skill itu adalah segalanya, Bro. Tapi di sisi lain, kita tuh masih dihantui sama satu kalimat ajaib tapi klasik, yaitu tanpa ijazah kamu nggak akan jadi apa-apa. Padahal realitanya banyak dari kita yang udah sadar bahwa kita saat ini butuh skill. Tapi kenapa masih banyak yang nggak gerak-gerak? Kita masih mikir-mikir, kita masih nunggu disuruh, dan kita masih takut dicap sebagai gagal. Mungkin karena kita dibesarkan di dunia yang percaya bahwa ijazah adalah segalanya. Di saat dunia udah berubah, lapangan kerja udah berubah, bahkan cara sukses juga udah berubah, tapi kita masih mau ngejar yang katanya pasti, tapi udah nggak relevan? Masuk akal nggak sih kita ngejar sesuatu yang pasti, tapi itu tuh udah nggak relevan? Jadi di mana pastinya? Di video ini aku tuh nggak mau ngajarin kamu, tapi aku nyoba agar kita bisa melihat. Kenapa banyak anak muda di Indonesia gagal adaptasi ke era skill ekonomi? Bukan karena nggak bisa, tapi karena kita masih hidup di masa lalu. Dan kalau kamu relate sama video ini, kamu harus stay dan tonton sampai selesai. Karena dari kecil kita diajarin satu hal, men. Sekolah yang rajin, biar kita nanti sukses, biar nanti bisa kerja kantoran, biar tiap bulan tuh gajian, dan biar nggak malu-maluin keluarga. Dan itu bukan salah siapa-siapa, men. Itu warisan. Dulu sekolah itu privilege, men. Nggak semua orang bisa sekolah. Dan ijazah itu udah dianggap kayak emas. Masalahnya sekarang udah beda, men. Semua orang bisa sekolah, tapi belum tentu jadi orang. Banyak yang kuliah, sarjana, bahkan S2 masih bingung, wah nanti kerjanya apa ya? Banyak yang bangga punya gelar, tapi nggak ada yang tanya tuh kalau kamu tuh bisa apa. Kita masih lebih takut kalau kita nggak punya ijazah daripada kita nggak punya skill. Bahkan banyak loh orang tua di luar sana percaya bahwa satu-satunya hal yang bisa bikin kamu sukses, kuliah, kerja, dapat kerjaan, gaji tetap, pensiun, titik. Udah cuman itu aja yang mereka tahu. Tapi coba kamu lihat sekarang, apakah semua itu masih berlaku, men? Di zaman dimana semua orang bisa kaya, bisa sukses cuman modal handphone, internet maupun laptop, men. Mungkin yang harus kita ubah pertama itu bukan sistemnya, men, tapi cara pikir kita. Karena kalau kita masih tetap berpikir selalu ngejar gelar bukan kemampuan, kita akan terus ketinggalan walaupun kita komlot sekalipun lah kalau lulus. Aku pernah dapat cerita dari temanku yang daerahnya itu tuh cukup susah sinyal, men. Dia tuh pengen ikut setelah ngobrol sama aku pengen ikut kursus-kursus atau bootcamp kayak gitu, tapi terhalang dengan sinyal yang susah banget. Terus selain itu ada juga loh, masih banyak di luar sana, ketika mereka pengen belajar sesuatu, HP-nya masih kentang, masih lelet banget, masih susah. Ada juga yang satu rumah, orang ada 3, ada 4, HP-nya cuman satu, men. Dan itu realita. Kalau kamu cuman mandang yang ada di kota, mungkin kamu nggak akan dapat nemuin kayak gitu. Tapi kalau kamu ke desa-desa, Indonesia tuh lebar banget dan di sana masih ada yang seperti itu. Dan ada juga yang cukup menyakitkan ketika seseorang punya handphone yang minimal speknya oke, ada bisa beli paketan, tapi mereka belum dapat penghasilan bulanan secara tetap, mereka pengen belajar skill baru tapi diremehkan. Karena apa? Karena ya apa nggak kelihatan hasilnya gitu loh langsung. Kayak pertanyaan-pertanyaan, "Ngapa sih kamu belajar ngedit video? Udah lulus aja dulu. Terus ngapa sih jadi konten kreator? Udah cari kerja aja sana yang pasti." Mental mereka berasa dicabik-cabik, bukan karena mereka yang malas, tapi emang lingkungannya belum paham tentang apa yang dia coba lakuin. Sementara yang nggak belajar, cuman diam di tempat, atau cuman kerja pakai seragam doang, padahal nggak ada progresnya, gajinya juga cuma segitu-gitu aja. Mereka dianggap lebih realistis, men, karena mereka kelihatan kerja. Lalu buat kamu yang sekarang lagi belajar, lagi berusaha walaupun HP-nya kentang, walaupun paketannya agak susah, walaupun mau lihat video YouTube aja buat belajar harus di-download dulu, harus cari WiFi tempat tetangga atau tempat teman.
Hey men, aku cuma mau bilang sama kamu, yang kamu lakuin itu udah jauh lebih bagus dan kamu nggak sendirian. Dan percayalah bahwa orang yang paling punya potensi itu kamu. Karena kamu udah berani untuk mulai, kamu udah mau buat belajar, dan kamu udah mau buat konsisten. Jangan pedulin mereka yang cuma jadi penonton dan cuma bisa ngejek kamu. Buktiin semua dengan hasilnya, oke? Jadi buat kamu yang udah bisa ngakses video ini, udah bisa nonton video ini, aku cuma mau bilang sama kamu. Walaupun kamu pakai sinyal tetangga, HP keluarga, terus paketan juga pas-pasan, percayalah, satu langkah ini lebih berarti daripada mereka yang cuma jadi penonton atau cuma nyinyir doang bisanya. Kadang bukan karena kita nggak bisa, tapi kita takut dibilang gagal. Takut dibilang sok, takut diketawain, takut dibilang kalau kamu keluar dari jalur aman. Dan yang lebih parah, kebanyakan dari kita cuma jadi penonton. Kita cuma scroll terus, like terus, komen terus, bacot sana sini nggak jelas. Tapi ketika mau mulai sesuatu, nggak berani. Soalnya apa? Soalnya yang muncul di sosial media itu cantik-cantik, ganteng-ganteng, sukses, kaya. Sedangkan kalau kita mau nongol di sana, udah insecure duluan. Ngerasa minder, nggak pede, dan ngerasa kalah sebelum mulai. Bahkan ada yang mulai mikir, kayaknya aku introvert deh. Padahal Padahal isi kepala mereka cuma dipenuhin sama perbandingan-perbandingan yang nggak masuk akal itu, yang ada di sosial media. Hari ini kita hidup di mana budaya dopamin instan. Scroll, klik, 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 terus like, kita ketawa cuma 5 detik, setelah itu apa? Berubah lagi yang kita tonton bisa sedih. Ah, banyak anak muda saat ini nggak bisa nonton video YouTube panjang atau video pembelajaran yang panjang, terus baca buku atau dengerin orang lebih dari 3 menit, banyak yang nggak bisa. Karena apa? Karena otak mereka udah kecuci sama dopamin instan dari video-video pendek, men. Dan itu yang bikin kita makin takut buat mulai. Karena otak kita udah terlalu rusak buat fokus, buat konsisten, buat percaya diri. Tapi walaupun segitu parahnya, bukan berarti nggak bisa dilatih, men. Itu bisa diperbaiki dengan cara kamu mulai. Mulai aja dari hal kecil, mulai dari 10 menit buat belajar. Mulai dari bikin satu kata untuk satu akun, terus kamu upload. Atau kalau kamu butuh bantuan, aku punya daily tracker yang bisa kamu gunain secara full. Bisa buat 1 bulan, 1 tahun, semua ada track recordnya, ada persenannya, tinggal kamu ambil aja di deskripsiku. Jadi sekarang kita tahu bahwa kuliah bukan satu-satunya jalan. Hari ini yang dilihat bukan gelar, tapi bukti. Bukan ijazah, tapi kemampuan. Tapi jangan salah ya, dunia akan makin kejam ke depannya. Kamu tahu kan kayak AI, robot, otomatisasi, kedepannya diprediksi akan menggantikan banyak pekerjaan manusia. Ya memang mengurangi pekerja manusia, tapi sebenarnya AI nggak sepinter itu. Saat ini AI itu cuma ngerjain apa yang kita minta kerjakan mereka. Kalau kita misal suruh bikin skrip, ya mereka buatkan skrip dengan apa yang mereka dapat dari developer. Dari mana developer itu dapat? Ya dari apa yang dimasukkan keyword atau cara yang dimasukkan sama manusia lagi, men. Jadi seberapa pinter AI itu, ya tergantung manusianya yang ngasih pelajaran sebanyak apa. Kalau manusia kan punya batas memori, AI juga punya batas memori, robot pun. Tapi mereka nggak kehapus gitu aja memorinya. Kalau manusia kan sering lupa tuh. Nah, kalau mereka bedanya nggak sering lupa, mereka mau terus belajar dan menyerap semua informasi. Jadi kalau kita bisa ngasih pola, cerita, ide, AI bisa mempercepat prosesnya, men. Kamu nggak harus jadi programmer untuk bisa memanfaatkan AI. Kamu cukup punya imajinasi untuk kamu ketikkan agar mereka bisa mengerti apa yang pengen kamu minta. Kamu tinggal tahu gimana cara make AI-nya dan gimana bikin kebiasaan baru dari itu. Dan itu bisa kamu pelajarin gratis mulai hari ini. Walaupun HP-mu kentang, pakai sinyal wifi tetangga, nggak masalah. Kamu cari aja yang gratis dulu. Jadi pertanyaannya bukan apakah kamu punya akses, tapi apakah kamu mau belajar?
Coba tulis di kolom komentar ya, sekarang ini kamu lagi belajar apa dan apa kesulitannya. Siapa tahu dari komentar kamu bisa jadi diskusi, bahkan kolaborasi sama rekan yang lain, men. Dan kalau video ini berhasil bikin kamu mikir, jangan kamu simpan sendiri, share ke teman kamu yang kamu rasa perlu tahu, perlu butuh video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channelku biar makin berkembang dan ngebantu aku agar aku makin semangat. Dan see you!